ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Dialog Interaktif pagi hari ini di Singaraja Pagi. Dan masih bersama saya Irna, dan tentunya kalau setiap hari Jumat kita akan membahas satu topik olahraga. Dan Astungkare sudah bersama saya pagi hari ini, yaitu Dr. Ketut Putra Sudana SPOG, Ketua Forki Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan ada Pak Putu Arga, SPD MPD selaku Sekretaris Umum Forki Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Arga. Om Swastiastu, pagi, salam karate, os. Oh gitu, kalau salam karate host gitu. Oke, baik. Nah, topik pagi hari ini adalah tentang pembinaan atlet karate Buleleng tahun 2024, betul nggih? Karena kalau berbicara soal tahun-tahun sebelumnya, wow, acungin jempol 2 ya Pak ya, karena sudah banyak prestasi yang diraih. Seperti apa nih Pak? Sebutnya enaknya apa? Selalu kita agak gini nih, Pak Caput nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih De Irna. Ya, memang dari segala sisi, segala segi ya, salah satunya juga di olahraga kita bagaimana untuk menata, mempersiapkan untuk di 2024 supaya kita bisa menghasilkan sebuah prestasi. Sebelumnya sudah diketahui bahwa Forki Buleleng ya 2 kali berturut-turut kita menjadi juara umum pada Porprov. Okay. Nah, 2023 kemarin juga juara. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa, sekaligus juga ya kita tahu bahwa mempertahankan jauh lebih susah daripada memulai. Sehingga memang kita pun juga tekankan kepada pengurus-pengurus untuk mulai ya tidak lagi menunggu waktu, kita harus terus bekerja pembinaan ya, sehingga apa prestasi yang kemarin diraih kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Astungkare ya. Tahun 2024 ya. Memang ada sudah ada jadwal Pak untuk tahun 2024 ini. Seperti ya, apanya? Jelas ada Porjar yang sudah kita agendakan. Kemudian PON juga ya, kita bersyukur dari prapon yang memang prakualifikasi atlet karateka Buleleng masuk salah ya? Satunya menjadi di atlet PON mewakili Bali untuk di karate. Baik, itu untuk bulan kapan tuh Pak? PON ya, yang akan bertanding maksudnya?
September ya? Ya. Masih ada waktu untuk latihan hitungannya ya Pak ya. Nah seperti apa nih Pak Arga, mungkin udah pengen menambahkan untuk latihan atau dari atletnya sendiri? Ketua Umum, terima kasih. Salam buat semua pendengar RRI ya, Oke. terutama keluarga karate. Tetap semangat, OS. Selamat tahun baru. Jadi bicara pembinaan karate itu berarti kita membina seluruh lapisan organisasi karate yang ada. Jadi di sana ada perguruan-perguruan dan lain sebagainya. Jadi kita bicara pembinaan itu sebenarnya di karate itu sudah tersurat dalam sebuah konsep yang dinamakan Sumpah Karate. Nah tadi Pak Dokter sudah sampaikan, jadi itulah hasil dari sebuah proses terakhir prestasi, berbagai prestasi di ajang daerah, nasional, bahkan internasional. Kita sudah ya boleh lah ya, biasa lah gitu, kita bersaing, kita mewarnai gitu, dan diperhitungkan begitu. Jadi konsep pembinaan di karate itu ya kita bersama teman-teman pelatih tentunya, karena ini adalah kerja tim. Jadi kami di jajaran pengurus, kemudian bersama tim di sana juga ada pelatih-pelatih, ada bimpres, juga ada orang tua. Kami di situ bersinergi untuk bersama-sama membuat sebuah kegiatan yang terarah, ya terprogram dan pasti terukur, targetnya jelas. Ya. Jadi disampaikan prestasinya ya seperti itu, mungkin juga sudah didengar. Kami tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi, tapi tinggal tunggu hasilnya. Sudah bicara. Oke. Hal itu tentu ya tidak lepas daripada kerja tim, ya terutama pelatih-pelatih yang mungkin tidak kenal lelah di lapangan. Kalau sudah jadwal ya ke tempat latihan. Itu adalah sebuah komitmen untuk salah satunya untuk bisa bicara prestasi. Oke, baik. Nah tadi kan juga Pak Caput menyampaikan bahwa mempertahankan lebih susah ya Pak ya. Ini target apa maksudnya? Hitungannya seperti apa nih? Ada trik atau tips atau seperti apakah target tahun 2024 ini selain mempertahankan atau mungkin akan jauh lebih baik lagi? Iya, yang jelas setiap kegiatan-kegiatan atau event-event yang kita lalui, yang kita lakukan, apapun juga hasilnya, tentunya kita akhiri dengan evaluasi. Oh iya pasti. Dalam perjalanan, dalam kegiatan pasti ada kekurangannya. Kita memang mendapatkan sebuah prestasi, mendapatkan juara. Di balik itu pasti ada kelemahannya. Di sinilah harus kita tetap perbaiki. Di sini harus kita saya tekankan juga kepada pembina, pelatih, penekanannya di situ untuk selalu berusaha memperbaiki apa-apa yang menjadi kelemahan kekurangan. Karena sudah pasti tidak mungkin dalam perjalanan akan sempurna 100% meskipun kita mendapatkan juara. Dan inilah yang terus kita tekankan sehingga apa? Terus akan terjadi peningkatan prestasi. Peningkatan prestasi, dan itu sudah diimplementasikan, diajawantakan di masing-masing perguruan. Karena sebenarnya kita di Forki ini, atlet-atlet Forki ini merupakan atlet-atlet binaan-binaan dari masing-masing perguruan yang ada. Wadah-wadah kecil masing-masing perguruan inilah yang sebenarnya mempersiapkan atlet-atlet menjadi atlet Forki yang tentunya akan mewakili Forki itu sendiri, baik di tingkat daerah, nasional maupun di internasional. Jadi kepada kesempatan ini ya di perguruan-perguruan di bawah naungan Forki saya mengucapkan terima kasih sekali. Ya, karena tanpa binaan-binaan awal dari wadah-wadah perguruan-perguruan di bawah Forki ini yang ada, kita pun juga tidak berarti apa-apa. Jadi dari masing-masing perguruan sudah mempersiapkan atlet-atlet yang berprestasi di perguruannya, kemudian kita sentralisasi, kita gembleng di
Porki. Nah inilah atlet-atlet Porki itu. Oke, jadi dari perguruan dulu baru nanti dikumpulkan seperti itu ya. Betul. Baik, luar biasa. Nah, pendengar seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 0362 24644 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790 terkait topik pagi hari ini yaitu tentang pembinaan atlet karate Buleleng. Dan kami akan kembali sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahragalah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak, berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama narasumber kami yaitu Ketua Forki Buleleng Dr. Ketut Putra Sedana SPOG dan juga ada Sekretaris Umum Forki Buleleng Putu Warga SPD MPD dengan topik pembinaan atlet karate Buleleng. Ini kan berbicara lagi nih soalnya baru awal tahun ya Pak ya. Tapi harapan pastinya sudah ada dan pastinya juga tadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa agenda-agenda di beberapa event di daerah nasional maupun internasional sudah ada. Tapi kalau ngomongin soal regenerasi Pak, kita mau ngomongin regenerasi dulu ya. Emang apakah selalu ada di Forki itu sendiri untuk setiap tahunnya? Siapa yang mau menjawab? Oh, Pak Sekretaris silakan Pak. Iya, izin Pak Ketua Umum. Jadi untuk kaderisasi sifatnya. Oh, bilangnya bahasanya. Oke, siap. Karena di karate sendiri masalah atlet itu kan ada beberapa kategori. Jadi dari pra-usia dini malah. Oke. Yang dibina itu di pra-usia dini, usia dini, pemula, kadet, junior, senior. Jadi otomatis di situ sudah terkonsep kader, generasi berikutnya. Nah, cuman kita di pengurus, di pelatihan harus mengemas hal itu dengan cantik. Karena mereka yang pemula tentu tidak sama materi yang harus diberikan kepada yang senior atau yang lain sebagainya. Nah, cuman konsep yang harus kita pegang dalam latihan karate itu adalah yang pertama harus seneng ya, happy ya. Jadi kita pertama kedatangan seorang calon atlet, target utama yang kita berikan kepada mereka adalah pastikan bahwa Anda senang ada di sini. Jadi mereka akan senang berlatih. Terus kepada pelatih, ya tidak perlu tegang lah, karena karate ini kan latihannya seumur hidup. Jadi tidak ada hari ini, terus kalau hari ini gagal berarti besok sudah tidak ada lagi. Ya sudah, berjalan saja, anggap saja ini seperti kebutuhan makan. Kita akan terus berlatih dan berlatih seumur hidup. Karena target kita di samping untuk prestasi kan di sana ada target sehat juga,
bergaul dan sebagainya. Mungkin para orang tua yang sekarang sebelum bicara prestasi untuk karate itu yang paling utama kan ya minimal dia mengurangi main HP lah di rumah anaknya. Terus sehat. Ya siapa tahu tahun depan anak-anaknya senang karena happy. Tahu-tahu jadi juara. Juara Porjar, juara O2SN. Tahu-tahu berangkat ke Jakarta. Tahu-tahu ke Belgia gitu kan. Itu merupakan kemasan dari kita pelatih juga bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat program-program kegiatan sehingga generasi itu terus ada. Jadi mereka yang sekarang usia dini 2 tahun lagi kan sudah pemula, mungkin 3 tahun, mungkin 7 tahun lagi mereka adalah juara karate senior nasional, juara PON, juara ini kan gitu ya. Jadi kita harus tetap bersabar melatih. Dan materi pelatihannya siap bermain, siap serius, siap tegang sedikit, tetapi fokus. Sedikit ya, sedikitnya aja siap. Tidak boleh tegang, nanti malah panas nanti dia. Baik, saya mumpung sudah membuka SMS ini, WhatsApp maksud kami, boleh langsung bahas saja ya, takutnya nanti kita kelewatan. Selamat pagi Bapak Sumerte di Sukesade yang ingin mengucapkan selamat bertugas untuk bapak-bapak berdua, luar biasa semangatnya, saya terlihat terpantau ini. Pertanyaannya adalah tadi kan disampaikan topiknya pembinaan atlet karate. Seperti apakah pembekalan mereka Pak? Seperti fokusnya kemananya? Ataukah seperti apanya dari pembinaan Forky sendiri? Terima kasih, selamat pagi Bapak Caput. Salam sehat selalu. Baik. Itu baru WhatsApp 1 dari Pak Sumerte. Yang penelpon berikutnya kita sapa kembali ya. Baik, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bapak Sudarsana? Selamat pagi, Pak Sudarsana. Silakan Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi. Ini ada Bapak Percamput ya. Ya. Dan juga Bapak Argo. Pak Argo. Terima kasih atas informasi-informasi terkait dengan pembinaan atlet di Pulau Leng. Salam olahraga ya. Salam olahraga jaya. Kami bangga informasi tadi terkait dengan prestasi atlet Buleleng sangat-sangat membanggakan. Tapi kita harus terus jaga, terus tingkatkan bagaimana caranya agar atlet kita terus berjaya. Di mana kami melihat potensi atlet Buleleng sangat luar biasa. Segala olahraga. Tentunya terus kita tingkat pembinaan di Buleleng. Kami semoga ada atlet Forky Buleleng terus dapat meningkatkan prestasinya baik nasional maupun internasional. Di sini kami ada pertanyaan kepada bapak-bapak, bagaimana pembinaan yang akan dilakukan di tahun 2024 dan bagaimana target yang akan dicapai. Sekian saja Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan dalam pembinaan akan mencapai target dan dapat meningkatkan prestasi. Sekian, terima kasih. Salam olahraga, jaya. Terima kasih untuk Pak Sudarsana, pagi hari ini sudah berpartisipasi. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu untuk Pak Caput dan Pak Arga. Iya. Jadi apa yang tadi ditanyakan pembekalan ya, bagaimana kita membekali atlet atau karateka sebagai calon atlet. Yang tentunya karakter karate yang memang kita harus bekali nilai-nilai yang ada di balik latihan karate itu. Inilah yang harus kita tekankan dari usia dini ya, sedini mungkin gitu ya. Karena memang
pencinta karate memang kebanyakan anak-anak. Justru disinilah nilainya positif sekali kita memberikan penekanan-penekanan basic atau dasar. Dasarnya apa? Setiap kita latihan kita menekankan sebuah nilai. Nilai di situ ada yang namanya sumpah karate. Apa sumpah karate itu? Di situ ada 5. Sanggup memelihara kepribadian. Itu kita ejawantahkan. Sanggup patuh pada kejujuran, sanggup menjaga sopan santun, sanggup mempertinggi prestasi, dan sanggup menguasai diri. Ini nilai-nilai luar biasa. Kalau sudah bisa ini dipegang ya sampai masuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, anak itu akan luar biasa. Apapun juga, dan kita nyadari potensi daripada anak-anak kita khususnya di Buleleng untuk di olahraga apapun juga cabangnya, khususnya di karate, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, potensi yang luar biasa, program atau proses yang kita jalanin ini akan menghasilkan prestasi. Sebesar apapun juga potensi yang ada, kalau dikelola tidak benar, tidak bagus, tidak akan menghasilkan. Begitupun juga program sebagus apapun juga potensi nggak ada, nggak juga. Ini kita sudah dikasih, dianugerahi sebuah potensi atlet. Nah, potensi dari sumber daya manusia khususnya olahraga karate ini kita luar biasa. Sehingga tidak saja di tingkat daerah, bahkan tingkat nasional Buleleng selalu memberikan nama. Bahkan kemarin ya dari cabang karate di bawah Forky yaitu Inkai ya pada kejurnas ya Open kejurnas Piala Gubernur ya kejurnas nasional, kita mengirim khusus atlet Inkai Buleleng, ya, Bu Inkai Buleleng juara umum. Waduh, luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Iya benar. Nah, jadi kita ingin buktikan Buleleng hebat. Nah, di tingkat nasional walaupun namanya Buleleng Inkai Buleleng tapi bisa juara umum. Jadi, itulah kebanggaan kita. Kita pun juga dari pengurus dari karate, salah satu kebanggaan adalah hasil yang memang kita dapatkan, jerih payah atau capek bagaimanapun juga tidak terasa rasanya ketika kita memang memperoleh hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Wow, luar biasa memang ya. Karena memang di balik semua itu banyak pihak ya Pak ya yang istilahnya mendukung, selain juga atletnya itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Arga nih kayaknya nih. Silakan Pak Arga. Iya, sedikit mungkin ini tambahkan Pak Umum. Jadi kalau bicara tentang karate dengan kebetulan ketua umum saya pada Dr. Caput ini enak gampang pasti karena beliau sendiri adalah seorang atlet sejati. Iya benar. Dia seorang atlet, seorang pengurus dan atlet sejati, sudah jadi dokter masih mau banyak bonyok. Benar-benar terjun gitu ya. Dan cukup secara organisasi dia cukup berprestasi karena ya posisi sekarang adalah pemegang dan 4. Jadi sensei, posisinya guru. Sebenarnya jadi sensei ya. Pembinaan apa-apa gampang. Dan itu pasti tidak menghafal-hafal lah karena dia melakukan pelaku. Nah, ini terkait dengan PA yang disampaikan oleh Pak Sumerte di Sukesade, kemudian Sudarsani ini hampir sama, pembekalan apa yang diberikan kepada anak. Nah, jadi dia tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Caput. Jadi yang pasti namanya karate, bekal yang dia harus dapatkan dari pelatihnya kan sudah terkonsep. Yang pertama pasti masalah fisik ya, fisiknya harus bagus. Jadi bagaimana pembinaan fisik itu adalah pelatih juga sudah tahu. Kemudian teknik apa yang dibutuhkan dalam kejuaraan, dalam yang tingkat daerah, tingkat nasional, sampai di mana kekuatannya, kualifikasinya pasti mereka tahu. Kemudian di samping itu juga mental, itu pasti tidak terlepas fisik, dari mental. Kemudian fisik, teknik, mental, barulah terwujud menjadi sebuah prestasi. Dan itu dilakukan dengan serius dan fokus, tetapi tidak boleh tegang, karena kalau tegang cepat bosan, nanti malah berhenti dia. Jadi fisik itu adalah kegiatan yang melelahkan pasti, tetapi pelatih tahu bagaimana mengemas sehingga
kegiatan itu menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Ya, teknik ya itu adalah sebuah ilmu pembelajaran ya juga bisa dikemas dengan baik. Nah, terakhir yang paling menentukan atlet karate itu menjadi juara adalah mental. Oke. Jadi mental tadi disebutkan ada sumpah karate. Seorang atlet walaupun juara di tingkat yang levelnya tinggi, tetapi kalau dia tidak memiliki mental yang baik, itu adalah penyakit bagi karate itu sendiri, penyakit bagi pembinaan karate. Maka yang pertama dimasukin atau dibekali kepada atlet itu adalah mental. Jadi bagaimana kalian menghormati pelatih, tim, malah musuh. Musuh pun harus kita hormati dengan baik sehingga kalian menjadi juara yang terhormat. Jadi tidak jadi juara yang tidak mendapat respect. Dan kalah pun nanti terhormat kalau dia memang melakukan hal-hal yang sportif. Jadi tidak ada masalah mereka kalah. Jadi bermental lah juara. Kan tidak harus juara, tapi minimal mentalnya juara. Dia akan legowo kalau kalah dan dia akan tetap rendah hati kalau juara. Nah, itulah karateka. Jadi tidak gampang, tidak sulit juga gitu. Jadi biasa-biasa saja itu karate ya. Oke. Nah, gitu. Baik. Ya, jadi itu tanggapan untuk ya, jadi apa itu yang ditanyakan apa yang ya. kita kasih kepada atlet. Okay. Pertama dia memang harus sopan, santun, bagaimana bersikap dengan orang tua terutama di rumah setelah latihan karate, tadinya ngelawan, sekarang malah jadi bisa ngucapin salam minimal. Kembali lagi ya, ingat sama sumpah karate tersebut ya. Karena emang sumpah karate itu ternyata ada maknanya tersendiri untuk atletnya dari pribadi orangnya seperti itu. Kalau diimplementasikan seperti tadi Pak Caput bilang luar biasa. Kalau ya, Pak, tidak bisa mengamalkan sumpah karate, hampir pasti orang itu tidak bisa jadi juara. Oke, baik. Baik, pendengar, kita masih ada waktu dan kesempatan. Nanti kita akan membahas kembali untuk topik pagi hari ini tentang pembinaan atlet karate Buleleng bersama narasumber kami tetap di Pro 1 RRI Singaraja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar, cara melakukan olahraga yang baik dan benar diantaranya, pastikan kondisi tubuh sedang baik. Ada baiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan kondisi fisik cukup fit sebelum berolahraga. Buat rencana olahraga yang realistis. Setelah Anda memutuskan untuk memulai berolahraga, cobalah rancang rencana sederhana yang realistis. Pilih jenis olahraga sesuai kemampuan. Anda bisa memanen manfaat untuk kebugaran tubuh dari berbagai jenis olahraga. Olahraga baik dilakukan secara teratur. Namun, harus tahu jadwal agar cara olahraga Anda benar dan aman. Pasalnya, olahraga berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan tubuh. Pantau detak jantung setiap jenis olahraga. Pada dasarnya, akan meningkatkan detak jantung termasuk yang kelihatan tenang seperti berenang atau jalan kaki. Lakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga penting untuk membuat otot lebih lentur dan kuat, serta mempersiapkan anggota gerak tubuh melakukan pekerjaan yang berat agar tidak cedera. Cukup minum air, karena hidrasi penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh selama berolahraga. Menghidrasi tubuh dapat menurunkan resiko kram otot yang disebabkan oleh dehidrasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda pemirsa
YouTube, kanal YouTube RRI Singaraja Official. Masih membahas topik pembinaan atlet karate Buleleng. Pak, mungkin sudah pernah dilewati juga ya. Ada nggak tantangan Pak ketika menghadapi event-event tertentu untuk beberapa event yang akan dilakukan nantinya nih di tahun 2024. Tapi ini pertanyaannya ditahan dulu, kita menerima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Tetap jaya juga. Om Swastiastu. Jaya. Jaya. Siapa narasumbernya nih? Niki Pak Caput dan Pak Putu Arga, Ketua Forki Buleleng dan juga Sekretaris Umum. Calon kuat pemimpin Buleleng ke depan 2024. Masyarakat Buleleng harus bangga punya pemimpin seperti Roro Caput. Mohon maaf, bukan promosi tapi fakta di lapangan. Mohon maaf. Ya, dengan Bapak Sirin Niki Pak, mohon maaf Pak. Saya Anggas. Oke Pak Anggas, silakan Pak Anggas. Ya, ini tadi kan saya sempat juga sedikit baru ngontak radio. Jadi ada beberapa hal di sini di Kabupaten Buleleng yang perlu dievaluasi ya. Pembinaan atlet karate, pembinaan ya. Yang namanya pembinaan itu kan tidak bisa disarangikan dengan kata-kata. Ya. Gitu ya. Tetapi pembinaan ini harus didorong. Siapa yang mendorong? MK Buleleng harus bisa mengaluskan dana untuk pembinaan. Gitu. Jadi dengan cara bagaimana? Nah, ini perlu diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pariwisata, pemilik hotel dan restoran. Di sana banyak CSR-nya yang tidak ada pungutan. Jadi banyak sekali. Nah, ini mungkin dengan jalan apa kita bisa nanti adik-adik ini biar nanti asupan gizinya. Jadi yang lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kebutuhan para atlet ini biar bisa terpenuhi. Kadang-kadang kan, mohon maaf, ini kan untuk menjaga nama Buleleng, tidak mungkin institusinya. Barangkali mungkin, mohon maaf, ini seorang ketuanya seperti Roro Caput ini mengeluarkan spare money buat uang untuk sebatas yang diperlukan oleh atlet itu. Ini yang harus didorong. Jadi dana-dana yang pembinaan ini yang diantaranya itu itu harus memang benar-benar itu maksimal tuh. Jangan loyo dananya. Loyo dananya juga nanti akhirnya juga akan loyo, bukan tidak semangat artinya, tetap semangat bawa Buleleng. Tapi pada dasarnya nanti ketika dia mendapat satu piala membawa nama Buleleng, yang harum namanya kan bukan karatenya, bukan seorang pembimbingnya di sini yang harum. Nama Buleleng nanti yang dibawa. Jadi otomatis yang kelihatan di sana urutannya jarak Buleleng. Orang nomor 1 Buleleng pasti kelihatan di sana. Itu yang pertama. Ini saya harapkan di sini mudah-mudahan didengar sama Pak Buleleng juga sama Pak Badi, jadi Botani Jakarta Buleleng biar nanti bisa dilokasikan dana untuk pembinaan para atlet-atlet terutama yang sudah meraih sukses untuk Buleleng dan membawa nama harum Buleleng. Harus lokasikan dana itu. Jadi jangan hanya kata-kata saja. Dulu saya dengar informasi katanya di Pangkas Sangaraja. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Itu saja saran saya, dana ini harus dilokasikan buat atlet. Sekian dan terima kasih Om Santi. Om. Terima kasih untuk Pak Anggas di kubu tambahan. Ya, mungkin langsung ditanggapi Pak Dr. Caput. Iya, terima kasih ini Pak Anggas. Memang benar setiap organisasi ya seperti kita di olahraga peran daripada anggaran itu jelas pasti sangat utama boleh dikatakan. Kita punya kendaraan yang bagus, supirnya bagus, bensin nggak bisa jalan deh. Itu sudah pasti. Tetapi ya kita khususnya di Forki itu penting dan sangat penting. Tetapi yang paling penting lagi apapun juga kita memang harus lakukan, kita kerjakan, kita berbuat yang terbaik. Yang buktinya dengan keterbatasan itu yang kita akui tidak saja di Forki merasakan, tapi seluruh bidang atau cabang olahraga pun juga merasakan. Dan kita buktikan dengan keterbatasan kita berhasil. Kita bisa menoreh sebuah prestasi, khususnya yang kemarin seperti di Porprov kita dapat juara umum
bahkan 2 kali berturut-turut. Namun dengan keterbatasan ini jangan sampai berpikir, oh sudah sedikit kan bisa juga juara. Jangan sampai seperti itu. Justru disinilah letaknya. Jangan sampai mengendorkan seperti tadi disampaikan semangat-semangat yang sudah muncul. Mereka pejuang-pejuang sejati kok, karateka kita ini ya, yang notabene satu apa? Ingin membawa nama daerah. Ingin membuat nama daerah kita di kancah provinsi, nasional ya menjadi berkibar. Itu sebenarnya inilah nilai yang memang harus kita pegang. Nah, jadi terima kasih Pak Angga, saya yakin ya itu pun juga sudah dipikirkan dari pihak pemerintah, dan tentunya untuk sebuah anggaran tidak saja bidang olahraga tapi kan bidang-bidang yang lain. Jadi disinilah pemerintah pasti sudah memprioritaskan, memakai skala prioritas ya, skala prioritas ya. Jadi inilah yang memang juga menjadi harapan kita. Jadi itu, terima kasih. Baik, Pak Arga mungkin mau menambahkan, cukup? Ya dikit aja. Dikit, silakan Pak Arga. Ya, jadi Pak Anggas, terima kasih. Ini kan sudah wacana yang gimana ya? Oke. Ini terima telepon dulu nggih. Baik, kami akan menerima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Pak Sutayeng. Pak Sutayeng. Nggih, silakan Pak. Ya maaf ya. Ini kan yang pertama masalah pembinaan. Jadi keberhasilan seorang atlet itu, nah biasanya kalau saya pantau itu ya, dari sekolah-sekolah itu tergantung daripada pembinanya juga, sampai memang atlet itu sendiri. Nah sehingga dengan demikian pembina ini supaya bagaimana menjadi idola ya daripada atlet itu, menjadi pujaannya itu, dalam arti selalu akan mengikuti itu apapun nasihatnya, arahannya tanpa kompromi ya, lebih dia taat kepada pembinanya daripada orang tua. Itu yang pertama. Mengapa demikian? Nah karena kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal ini minimal ya. Ada fisik itu, nah artinya kesehatan itu, nah ada juga mungkin yang perlu itulah spirit ataupun semangat itu ya, dan juga yang teknik itu ya. Ketiga hal ini itu sangat tergantung pada pembinanya itu ya. Nah masalah makanan, asupan makanan, ini kadang-kadang maaf ini ya, kita sendiri itu apalagi dengan kondisi lingkungan yang seperti sekarang ini ya, kita bagaimana ya mengarahkan itu ya para atlet itu supaya makanlah yang betul-betul bisa gitu, artinya mereka jangan makan yang memang kebiasaan ya kadang-kadang melemahkan ya, apalagi kebiasaan maaf kalau merokok ataupun minum dan sebagainya itu mungkin sudah hal yang tidak harus perlu gitu menjadi kebiasaan itu. Nah ini sudah ditekankan sekali. Nah apalagi spirit fighting itu ya, jadi semangat untuk pantang menyerah ya, tidak menyerah itu kecuali betul-betul tidak berdaya itu. Nah sehingga dalam hal ini itu adalah dia itu akan selalu terus berjuang itu, semangatnya luar biasa itu. Nah ini perlu ditanamkan. Siapa yang menanamkan? Pembina ini. Kalau pembina memberikan mungkin itu ya, jadi pihak-pihak yang memang mungkin dia dapatkan mungkin beberapa dari ya teori-teori yang lain, perlu ini kita tingkatkan bagaimana sebenarnya supaya nah semangat kita tidak luntur itu ya dalam situasi bagaimanapun juga itu ya. Dan yang ketiga itu nah dalam ini kalau misalnya teknik itu ya sudah berpenuh, ini perlu mungkin banyak sekali kita dapatkan itu dari pengalaman pembina ya, baik itu dari YouTube, dari mungkin hasil-hasil pertandingan yang memang di mana kelemahannya juga di mana mungkin itu keunggulannya. Hal ini kan penting sekali, apalagi ini namanya olahraga keras ya. Olahraga keras itu memang memerlukan itu pengalaman yang luar biasa karena banyak hal ya. Dan yang kedua, maaf ini saya agak terlalu ideal ya, mungkin. Nah bila perlu ya kita juga, nah artinya bagaimana menyarankan ini, mungkin ini bersifat personal ya, privat sekali, tapi perlu supaya atlet ini ya selalu ya biasalah itu, karena sebagai yang umat beragama ingatlah pada Tuhan itu ya. Ya selalu dia supaya dia sembahyanglah itu misalnya, membiasakan itu penting. Mengapa demikian? Kita yakin sebagai orang Hindu ya, kita yakin percaya bahwa beliau lah yang mengatur semuanya. Walaupun bagaimanapun kita hebatnya, tapi kalau beliau yang berkehendak merencanakan sesuatu itu
ya pasti kehendak beliau yang terjadi. Nah, untuk itu dekatlah dengan beliau. Karena kalau kita dekat dengan beliau selalu diperlancar, dipermudah, dan hal yang memang mungkin yang bagi kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, itu di balik itu ada. Misalnya kalau kita dalam bertanding itu, ya kita harus regal ya. Kalah menang itu biasa, tapi bukan biasa-biasa begitu saja. Di sana mungkin ada itu rencana beliau itu, di balik itu ada sesuatu. Kita harus perhatikan di mana kelemahan kita. Oh, saya di sini, sehingga akhirnya akan bisa yaitu mengembalikan ataupun mungkin meningkatkan hal-hal seperti itu. Nah, ini mungkin hal yang kurang sepertinya populer ya. Tapi kalau yang sendiri ya, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, apalagi olahraga yang keras itu ya, perlu kita ingatlah kalau beliau sebelum berlatih dan juga apalagi dalam bertanding, kita harus selalu ingat itu hal yang baik. Dan yang terakhir, lakukanlah latihan dengan cinta ya. Cinta itu dalam arti tidak beban ya, betul-betul menyenangkan. Sepertinya itu adalah suatu hiburan ya, sehingga tidak ada mungkin waktu yang terluang begitu saja tanpa latihan. Nah, kira-kira itu, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan mungkin ya kurang berkenan, terlalu ideal ya, tapi begitulah kalau menurut yang Om Santi tadi. Santi. Suksema Pak Sutaya di Tejakule, apakah memang mungkin ada lagi yang ingin sharing, berbagi kembali untuk Anda pendengar kami di Pro 1 RRI Singaraja melalui 0362244644? Kalau memang belum, langsung ditanggapi. Ini karena memang luar biasa kalau Pak Sutaya memberikan sharingnya itu lengkap ya Pak ya. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sutaya ya terima kasih sekali, dan memang itulah esensi daripada pembinaan, kita menekankan dari sisi nilai-nilai itu ya, karena memang apa yang disampaikan Pak Sutaya itulah keseimbangan. Tidak saja kita menekankan dari sisi fisik tapi di mental spiritual. Saya pun juga sering menekankan ke hal itu kepada atlet-atlet, karena memang tanpa seimbang ibaratnya kita berselancar di laut yang ombak yang begitu besar akan menjadi sebuah keindahan. Untuk diketahui, karateka adalah olahraga keras, resiko-resikonya tinggi besar. Dengan keseimbangan ini, di situ akan menikmati karateka itu. Buktinya ya kita sendiri selaku pembina, selaku ketua umum Porki yang lahir dari karate merasakan sekali. Karate sampai sekarang betul-betul nilai-nilai karate itu ada dalam jiwa raga saya, dan itulah implementasikan. Dan untuk diketahui, selama ini mereka yang latihan karate dan mendalami karate justru tidak pernah berkelahi. Justru tidak pernah membuat keonaran, justru tidak pernah berperilaku yang tidak di luar. Inilah penekanan kita. Inilah hasil daripada pembinaan karate. Tidak saja melulu dari sisi prestasi secara real nyata, tapi berprestasi dia bagaimana mewujudkan prestasi di masyarakat. Kalau prestasi formal mungkin juara 1 di karate, pertanyaan, tetapi bagaimana implementasikan dari nilai karate yang dia bawa untuk di kehidupan di masyarakat itu. Jadi ini yang saya pun juga lihat sebagai sebuah keberhasilan dari proses pembinaan yang sebenarnya bagaimana di masyarakat. Dan kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mereka-mereka yang notabene latihan karate, dibina oleh karate. Kita bisa lihat. Nah, inilah hasilnya yang menurut saya inilah yang terpenting. Luar biasa. Ini yang terpenting. Jadi itu terima kasih Pak Sutaya, karena memang inilah penekanan kita dari sisi pembinaan untuk di karate itu sendiri. Pak Arga mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi silakan. Pak Sutaya ini salut, saya ini selalu mengikuti dan tetap semangat kayaknya. Ya apa yang disampaikan Pak Sutaya itu benar sekali. Kita memang harus Bushido kalau karate itu ya, pantang mundur, pantang menyerah gitu ya. Cuman kita karate itu awalnya kan memang itu hobi, jadi karakter. Tapi terakhir ketika bicara prestasi, kenapa orang itu mau berdarah-darah berlatih? Karena emang seiring dengan
perjalanan kita ini manusia biasa. Tentu kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Anggas. Kenapa dia mau berdarah-darah berlatih? Karena bonusnya besar. Iya, kalau kita bicara soal bonus saja, ya kita manusia nggak usah munafik lah ya. Jadi orang mau merebut itu, kenapa orang berebut di situ? Karena menjanjikan. Kenapa pekerjaan itu direbut? Karena menjanjikan, karena gajinya besar. Masa sih kita mau kehilangan gigi 2 atau 3 hanya dengan hobi aja di awal oke. Tapi kalau mau membela Pemkab, daerah atau negara, tentu ada alasannya. Tidak munafik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Anggas. Jadi ruang yang diberikan oleh pemerintah atau sebuah harapan yang diberikan oleh pemerintah itu juga merupakan spirit bagi kita, bagi pelatih maupun atlet untuk berlatih. Pelatihnya juga sama, kalau pelatihnya seduk pasangnya ya mau spirit gimana ya, 1-1 duel ya semangat. Cuman ya teriakannya ya tidak akan bisa didengar sampai ke belakang, yang begitu ya. Jadi itu kita paham semuanya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Anggas, dan kalau masalah Pak Stayi semangat itu ya pasti kita semangat karena kita berangkat dari hobi, tidak dipungkiri. Tapi terakhir kalau sudah membuat tim ada gini nah Kang Owang ini swadaya, urunan ya tentu beda dengan tolong buat proposal kita maksimalkan, beda. Jadi atlet yang tidak hadir 2-3 kali coret. Nah, tapi kalau atletnya tidak hadir karena sing lamben lengis kan wah masih gitu loh, coret gitu. Ya jadi ini tentu sudah semuanya paham. Jadi apa yang disampaikan Pak Anggas itu harapan, karena kita manusia biasa tentu ya keduanya harus dikawinkan antara spirit dan material ini memang tidak bisa dipisahkan. Tapi selama ini kita juga sudah mendapat dukungan dari pemerintah melalui KONI, mungkin tempat latihan walaupun apa adanya. Kita tetap berpikir dia tetap semangat karena memang dasarnya semangat dan maju terus ya. Maju terus ya. Terakhir hitung-hitungan ya terakhir setelah jadi atlet ya kita baru berhitung ya. Sekarang kita wakili apa nih? Wakili Belelang apa Badung ya yang dilihat ya itu bonus. Manusiawi juga. Kembali lagi ya, tidak bisa menutup mata. Baik. Baik. Ternyata memang tidak terasa nih waktunya ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Tadi juga sempat saya sampaikan juga tantangan-tantangannya nih sebelum dijawab nih, tantangan-tantangan kedepannya nih seperti apakah? Apakah memang sudah siap untuk menerima tantangan-tantangan yang ada di tahun 2024 ini, Pak Ketua? Iya, jelas dalam perjalanan tantangan itu sudah pasti ada. Kita sudah dilatih ya, sudah teruji untuk menghadapi segala macam tantangan. Melalui sebuah proses pembinaan itu sendiri maupun di arena ya tempat kita bertarung bertanding ya. Syukur dari apa yang memang kita sudah jalanin ya. Kita lakukan pun juga upaya-upaya bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di internal, di lapangan ini kita bisa atasi. Dan saya yakin ke depannya ya, dengan peran serta semuanya untuk sebuah prestasi. Karena apa? Karena sebuah prestasi tidak mungkin kita hasilkan sendiri. Ini merupakan kolaborasi dari segala sisi. Yang pertama ya atlet itu sendiri, kita punya potensi. Yang kedua adalah dari pembinanya dengan sistem manajemen dari taktik strategi ini yang kita juga miliki. Yang ketiga adalah dari peran yang lain, karena memang saya rasakan selama ini nilai kegotong royongan yang ada di karate ini, khususnya keluarga besar karate dan orang tuanya yang terlibat langsung. Jadi di sini perannya luar biasa sekali. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada dukungan orang tua, karena didasari karateka ini didasari dia atas dasar cinta, seneng, suka dengan karate itu. Kalau sudah suka, kalau sudah cinta, tai kucing rasanya kayak coklat. Apapun juga, bagaimana sampai berdarah-berdarah dia akan nikmati. Dan tidak kalah pentingnya, ini yang satu adalah perhatian peran daripada pemerintah. Dan jelas semuanya pun juga harus dihargai, sehingga reward untuk
mereka-mereka yang berprestasi tentunya harus menjadi perhatian. Reward inilah yang pantas, yang layak, tidak kita untuk berlebihan, tetapi sepantasnya. Siapapun juga manusia ya di muka bumi ini perlu penghargaan, apalagi memang nyata mereka berprestasi membawa nama daerah ini, sehingga kalau sudah segala sisi bergerak, saya yakin prestasi berikutnya ke depannya pasti akan lebih baik, dan selalu nama Buleleng akan terus berkibar, baik itu di daerah maupun di nasional, bahkan di internasional. Astagfirullah, luar biasa. Baik, tidak ada tambahan lagi sebagai closing statement Pak Arga? Cukup? Ya, saya kira cukup ya. Cukup, oke, baik, siap. Ini, gitu. Yang penting ya orang-orang karate itu tetap semangat, bos hidup, pantang mundur ya. Walaupun tidak dapat bonus, minimal seger gitu aja. Seger. Baik, itu saja ya, cukup ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami. Sekali lagi terima kasih untuk Ketua Forki Buleleng Dr. Ketut Putra dan SPOG, dan juga Sekretaris Umum Forki Buleleng Putu Arga SPD MPD untuk dialog interaktif pagi hari ini. Salam sehat selalu dan sukses untuk Forki Buleleng, maju terus. Dan host kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.